Oke. Nah, di ayat ini kan sudah jelas tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Nah, kemudian ada Ada ajaran yang serupa itu di situ tertulis Allah mendengar. Kamu mendengar atau tidak? sebentar dulu, tidak usah kita bahas masalah ayat ini, Kamu Pak Ibnu mendengar Kalam. atau tidak? Jawab jawaban Ini saya. punya Kamu mendengar punya atau mata tidak? dan punya telinga ini. Mendengar. Nggak terlalu peduli ya dengan Buddha ataupun apa, karena kan kita berbicara pada topiknya jelas, Pak. Berarti Gitu kamu ya kan, tidak kita kan peduli kepada ciptaan Tuhan. Kamu tidak peduli kepada ciptaan. Siapa yang menciptakan Buddha? Allah Subhanahu wa taala dong, gimana? Berarti kamu harus peduli. Pak Bom. Ya bukan, ya sekarang gini, Anda mengikuti Buddha Ya. enggak saya nanya? Masa kita dibilang dombret, domba nasar? Al-Quran dan Alkitab. Hati-hati mengkritik Alkitab. Kalau Karena di kalau di Alkitab, Alkitab yang meminta disembah itu iblis. Channel Hati yang Gembira hadir untuk menyangkal dusta, menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu semua orang boleh menerima dan semua orang boleh menerima keselamatan. Dukung terus channel Hati yang Gembira ini dengan cara like, komen, serta share. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. iya, dengan terang benderang. Kalau berwujud itu kan lebih bisa diartikan gitu kan, betul nggak? Ya, sebentar, tentara Kristen itu dia udah datang tuh Madia tuh. Ayo Madia. Oke, Udah Madia dengar? tanya ulang ya. Madia tanya ulang ya. Di dalam Quran, As-Surah ayat 11, Tuhan tidak bisa, sang pencipta ya, sang pencipta tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Nah, Ya. kalau ada umat Islam yang meyakini sang pencipta itu ada kepribadian atau ada identitas lain, walaupun apapun namanya, dalam esa yang nggak murni lagi, menurut Pak Ibnu Kalam, esa nggak murni ini maksudnya esanya itu bercabang-cabang. Ada 1, ada 2, ada 3, atau ada 10 lah. Itu urusannya seperti itu. Menurut Pak Ibnu Kalam, orang Muslim seperti itu, apakah menurut Pak Ibnu Kalam musyrik apa tidak? Silahkan dijawab. Begini, terangkan dulu apa yang kamu ketahui tentang Esa. Oke. Ya. Esa yang maksud di sini adalah Esa yang betul-betul murni dalam konsep tauhid sifat 20 yang sudah ada informasinya, yaitu Tuhan berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Sifat Tuhan 20 itu tidak berdiri sendiri. Saya tidak bahas sifat 20-nya. Saya menjelaskan qiyamuhu binafsihi, Ya, Tuhan berdiri sendiri di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti itu gambarannya. Saya tidak bahas sifat 20 di sini. Saya bahas Tuhan berdiri sendiri, dia tidak memerlukan identitas lain, tidak memerlukan kepribadian apapun namanya yang membuat dia tidak bisa berdiri sendiri. Tuhan dalam Islam berdiri sendiri. Nah, itu bila ada Tuhan seperti itu, maka dia bertentangan dengan sifatnya esanya betul-betul murni. Kemudian esa murni yang lain adalah Tuhan. Sudah, saya sudah paham. Apakah orang yang berpaham seperti itu sesat? Kalau Anda sesat, saya bicara Al-Quran sini. Saya bukan, saya tidak bicara lain. Saya sifat 20 Al-Quran. Apakah pendapat seperti itu salah atau benar? Apa yang Anda tanya apa dulu? Kita bicara ini dulu sebentar. Saya kembangkan pertanyaan dulu. Nggak usah bicara yang lain. Boleh tanya yang lain nanti. Boleh sebentar. Saya kembang. Anda kan menjawab ini. Tolong dijawab. Tuhan, ya, tolong dijawab ini. Apabila posisi yang Tuhan seperti yang Made tanyakan tadi, menurut Ibnu Kalam musyrik apa tidak? Itu dulu dijawab. Boleh bertanya lain nanti Pak Ibnu Kalam, boleh. Silakan dulu dijawab dulu itu sebelum bertanya lain. Jadi maksudmu itu Tuhan itu seperti manusia. Apakah orang yang mengatakan seperti itu musyrik? Begitu maksudmu? Saya ulang pertanyaannya, tolong disimak. Dalam Quran, As-Surah ayat 11, Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Atau betul. Sang pencipta tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Apabila ada seorang muslim mengimani Tuhannya dengan kepribadian atau Tuhannya tidak bisa berdiri sendiri, nah itu Tuhan seperti itu, apakah sang pencipta seperti itu, orang seperti itu termasuk golongan musyrik? Menurut Pak Ibnu Kalam termasuk musyrik apa tidak? Silahkan. Enggak termasuk. Sebab itu penjelasan tentang Tuhan, penjelasan. Yang dimaksud musyrik itu mengabdi kepada dua Tuhan.
dia menyembah berhala dan dia mengetahui bahwa ada sang pencipta namanya Allah. Begitu penjelasannya musyrik dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu Muhammad, kau tanya itu penyembah berhala, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab itu. Jadi saya jelaskan, sama dia. Jadi menurut Pak Ibnu, yang musyrik itu menduakan Tuhan. Artinya dia percaya sama Allah, tapi percaya juga sama batu atau sama apalah. Artinya menduakan Tuhan. Itulah pengertian Pak Ibnu. Oke, sekarang yang menggambarkan Allah itu seperti manusia tidak sesat. Karena Nabi Muhammad sendiri menggambarkan Allah itu seperti manusia. Tuh, jawab Madia. Baik. Di dalam sifat sang pencipta, Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun juga, ya. Kalau ada sang pencipta, Tuhan itu dalam Quran surah ayat 11 bisa diserupakan dengan makhluk, termasuk Tuhan berinkarnasi atau berteofani, maka itu bertentangan dengan sang pencipta dalam Islam, dalam ilmu tauhid. Bagaimana menurut Nabi Muhammad bertentangan dengan ilmu tauhid? Karena Nabi Muhammad menjelaskan tentang Allah. Bentar dulu, jangan dipotong dulu. Tolong jangan dipotong dulu. Belum selesai. Dalam Al-Quran surah ayat 11, sang pencipta. Ya, silakan. Nadia, pertanyaannya Pak Ibnu, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Allah itu ada sifatnya itu yang kamu sanggah. Iya, nggak apa-apa. Madia ulang pertanyaannya. Bahkan Al-Quran mengatakan Allah duduk di atas kursi, di atas singgasana. Saya tidak bahas itu, nanti kita bahas. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanyakan sebentar dulu. Ini yang menilai Muslim, netizen ya. Biar dia tahu sifat Anda ini sebagai bagaimana seorang Muslim gitu loh. Ya, enggak apa-apa. Penonton itu tidak ahli Anda agama. Menjawab tidak masalah. Ingat, penonton bukan ahli agama. Ya, enggak apa-apa. Kita hanya diskusi saja. Ya, enggak apa-apa. Ya. Oke. Jangan berharap dari penonton. Siapa yang berharap kebenaran dari penonton terkutuk. Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Oke, Pak Ibnu Kalam ya. Ini Madia ulang. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11, Tuhan tidak bisa menjelma. Sang pencipta tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Ini informasi dari Al-Quran Asy-Syura ayat 11. Nah, tiba-tiba kalau ada manusia umat Islam ya yang mengimani ada Tuhan, sang pencipta itu berinkarnasi atau berteofani, menjelma jadi manusia, maka dia bertentangan dengan ilmu tauhid. Dalam hal ini Quran surah Asy-Syura ayat 11 ya. Mari sampaikan Quran Asy-Syura ayat 11. Coba dibuka ayatnya supaya saya bisa jelaskan. Jangan sampai Madia salah di situ. Ya, atau saya buka berapa Madia? Asy-Syura ayat 11 Pak Bom, silakan buka Quran Asy-Syura ayat 11. Itu nomor berapa surah? Sebentar, Madia enggak bisa tampilkan di sini, sebentar ya. Sebut saja dulu. Ya. Tampilkan aja Laskar Kristus. Asy-Syura ayat 11. Ayat 11. Oh ini nih, saya udah dapat Pak Bom ini, saya screen saya. Silakan baca. Surah keberapa? Nih, angkat Pak Bom screen saya. Apa Madia akan bacakan atau Laskar Kristus saja, Tentara Kristus membacakan? Silakan. Itu mau diangkat di layar. Ini, sabar ya. Ya enggak apa, silakan bacakan saja. Sebenarnya dalam pikirannya ayat 11. Madia ini sudah bisa saya baca. Pencipta langit dan bumi belum mampu membedakan antara Allah yang sahir dengan Allah yang batin. Allah yang sahir dengan Allah yang batin. Kita baca dulu. Belum mampu Pencipta membedakan langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Oke. Nah, di ayat ini kan sudah jelas tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Nah, kemudian ada ajaran yang itu di situ dia tertulis Allah mendengar. Kamu mendengar atau tidak? Sebentar dulu, tidak usah kita bahas masalah ayat ini, Pak. Kamu mendengar atau tidak? Jawab saya. Ini punya mata dan punya telinga ini, mendengar dan melihat.
Iya, dia mendengar dan melihat, betul. Kenapa Serupa masalahnya dengan apa? manusia. Apa? Serupa dengan mendengar, itu ada mendengar itu. Mendengar Kamu dan mendengar melihat ini tidak bisa digambarkan dengan jasad manusia, dengan fisik manusia, karena ini mendengar dan melihat Kamu ini mau bukan melawan suatu Al-Quran fisik atau manusia. tidak? Kamu percaya ini tulisan Al-Quran atau tidak? Nanti kita bahas itu Kamu yang merubah ini Al-Quran kedua. atau tidak? Sebentar dulu, bukan itu poinnya Di sini pertanyaan Madi. jelas Nanti kita bahas. tertulis. Anda boleh bertanya nanti setelah ini. Bertanya setelah pertanyaan Madi selesai, Anda boleh bertanya biar Anda Kamu biar Anda tidak lari mampu pertanyaannya. menjawab pertanyaanku. Kalau saya bertanya sama kamu. Iya boleh, Anda bertanya nanti boleh sebentar. Kelarkan dulu masalah ayat 11 ini sebentar. Nah, jadi di ayat ini tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ini informasi Dia dari yang Sang mana di Pencipta. sini? Dia yang mana di sini? Karena di dalam Al-Quran dikatakan Allah yang zahir dengan Allah yang batin. Dia yang mana? Karena ada dua dia. Terus Allah yang jahir yang gimana? Allah yang jahir gimana? Nah justru itu yang kamu tidak tahu. Saya sudah tahu jalan pikiranmu. Sebelum kau Sebentar bertanya, dulu. saya sudah tahu. Ya, oke. Yang ada di dalam otakmu Ya, itu saya nanti sudah boleh tahu. nanti setelah Kamu sebentar. tidak mampu memahami Allah yang zahir dengan Allah yang batin. Yang Ya kedua, udah, nanti boleh bertanya kamu itu. tidak Nanti mampu boleh. membedakan nama dengan zat. Zat Allah Iya. dengan nama. Kau tidak mampu bedakan. Oke, Apa itu itu nanti zat? dulu. Boleh Di bertanya dalam nanti ilmu Pak Ibnu teologi. Kalam. Di dalam ilmu Nanti kalam Pak Ibnu apa Kalam itu zat? bertanya. Sudah? Kau tidak tahu. Mari ulang ya pertanyaannya ya. Di ayat ini, nanti Pak Ibnu Kalam boleh menanggapi atau bertanya tentang ayat ini boleh. Di ayat ini tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ini informasi Ya, dari saya tahu itu. Saya ini tahu. informasi dari Sang Laisa Pencipta dari kamitslihi Pak Ibnu syai'un Kalam, wa tolong huwa jangan ala dipotong dulu. kulli syai'in qadir. Pak Ibnu Kalam, tolong jangan dipotong dulu. Dia bertanya dia biar kelar satu masalah gitu loh. Nanti Anda boleh bertanya sepuasnya tentang apa saja dengan Madia. Ya, boleh. Anda boleh bertanya sepuasnya dengan Madia nanti setelah ini. Bisa mengukur kau punya ilmu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Madia lagi belajar. Kamu tidak Nggak apa-apa, tahu Pak Ibnu Kalam. membedakan nama dengan zat. Ya, Madia lagi belajar, makanya Madia tanya Yang ini kedua, Pak Ibnu kamu Kalam. tidak mampu membedakan Allah yang di langit dengan Allah yang di bumi. Jangan Yang kedua, jangan kamu dulu tidak mampu ditanggapi. membedakan Allah Nadia yang kelarkan zahir dulu. dengan Allah yang batin. Sebentar dulu, sebentar. Nanti Anda boleh jawab, boleh. Nah, jadi di ayat ini tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dialah yang maha mendengar dan melihat. Nah, di ayat ini menginformasikan dalam ilmu tauhid. Di situ ada melihat dan mendengar. Berarti Allah serupa dengan manusia. Ya udah, nanti Anda boleh jawab itu nanti, enggak apa. Di ayat ini menginformasikan dalam ilmu tauhid, ya dalam ilmu tauhid Tuhan itu Yamuhu binafsi, dia tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Ini keimanan umat muslim yang mutlak dalam sifat 20 dalam ayat ini. Nah, kemudian menurut Pak Ibnu Kalam, bila ada seorang muslim mengimani ya Sang Pencipta itu tiba-tiba bertiopani atau berinkarnasi lah atau apalah namanya datang ke bumi, ya Sang Pencipta datang ke bumi, menurut Ibnu Kalam bertentangan enggak dengan ilmu tauhid menurut dalam ajaran Islam? Silakan dijawab sesuai dengan ayat ini. Tidak bertentangan. Oke, enggak apa-apa. Anda mengatakan tidak bertentangan, itu tidak ada masalah, hak Anda. Yang menilai kan orang lain nanti yang menyimak video ini. Karena kamu tidak mengimani Al-Quran, di dalam Al-Quran katakan siapa yang tidak beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, orang itu jauh tersesat. Kamu harus membaca masalah teopani itu tidak ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Mantap Pak Ibnu. Oke, terima kasih Pak Ibnu Kalam. Dasarnya lebih sesat dari sesat. Ya, dasarnya umat Islam disuruh mengimani. Hancur. Tadi hancur. Madia tanya balik. Dasarnya umat Islam mengimani Taurat dan Injil. Beriman kepada kitab-kitab yang menjelaskan teopani, yang menjelaskan apa lagi. Ya. Baik, Madia tanya, menurut Ibnu Kalam, umat Islam itu mengimani Taurat dan Injil itu sebatas apa? Apakah sebatas menjalankan apa yang di dalam perintah kitabnya itu, atau sebatas mengetahui saja isi dari Bible atau kitab Taurat Injil itu? Silakan dijawab. Ya, ada yang sebatas diimani, ada juga yang dilaksanakan seperti malah lebih hebat dari di belakangnya lagi Taurat, yaitu ajaran. Oke, ulang ya. Berarti menurut Ibnu Kalam, menurut Ibnu Kalam ini umat Islam sesuai dengan yang apa yang disampaikan Ibnu Kalam, ada yang mengimani kitab Taurat Injil dengan menjalankan apa yang dalam isinya dalam kitab Taurat Injil itu. Apa seperti itu Pak Ibnu Kalam? Menurut Ibnu Kalam ya.
Bagaimana Jadi umat pertanyaannya? Islam menafsirkan, jadi umat Islam menjalankan Taurat dan Injil sebagian. Apa seperti itu, Pak Ibnu Kalam? Ya ada yang dijalankan. Misalnya Yang mana dilarang dijalankan? mencuri. Yang Kan mana misalnya dijalankan? dilarang mencuri, jangan berzina. Oke, Made Atau tanya yang mana jangan dijalankan? membunuh. Ya. Kan sudah ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran itu. Yang mana Kan misalnya umat 10 Islam, firman Allah, yang 10 firman Allah di Taurat. Makanya kamu mah dia pasang dulu kupingmu, jangan mulutmu sudah dibilangin jangan berzina, jangan membunuh. Nah. Sebentar Pak, sebentar. Iya. Bukan itu Ada di bahasannya. kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang Madia tanya ke Pak Ibnu Kalam, Berarti yang itu mana, juga diamalkan. yang mana materi? Sekalipun Anda orang Islam, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berzina ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Biar kalau itu tidak ada Al-Quran, orang sudah diperingatkan oleh Tuhan bahwa dilarang mencuri, dilarang berzina. Ya nggak masalah, tapi sekalipun kan tidak ada Al-Quran, sekalipun tidak ada Nabi Muhammad, orang sudah bisa selamat. Sebentar Pak Ibnu Kalam, bukan itu materinya. Pak Ibnu Kalam kan menuduh ya umat Islam itu sebentar, Pak Ibnu Kalam kan menuduh nih umat Islam itu menjalankan apa-apa amalan atau materi di dalam kitab Taurat dan Injil. Ini tuduhan Pak Ibnu Kalam nih. Seperti itu. Sebentar saya jelaskan. Ya? Pak Ibnu Kalam bukan menuduh, tapi kamu mempertanyakan pendapatnya. Ya makanya, tapi dia oke, Pak Ibnu Kalam mengklaim, bukan menuduh, tapi Pak Ibnu Kalam dalam Islam tidak ada mempercayai ini. Oke, Made ulang. Dalam Islam tidak ada mempercayai umat. Sebentar Madia. Kamu kan bertanya tadi sama Pak Ibnu Kalam. Menurut Pak Ibnu Kalam. Berarti menurut Pak Ibnu Kalam, bukan menuduh. Jelaskan dulu. Oke, Madia perbaikin kalimatnya. Di dalam umat Islam tidak ada yang mengimani kalau umat Islam itu menjalankan kitab Taurat dan Injil. Tidak ada yang mengimani seperti itu. Tetapi sebatas datanya dulu. Mana datanya? Mana dalilnya itu yang berbunyi begitu? Tidak ada yang mengimani. Oke. Jadi maksud dalam rukun iman, Al-Quran mengatakan orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu masuk kategori orang beriman. Mana datanya perkataanmu tadi? Yang saya tidak mengerti apa yang kamu ngomong itu. Asal ngomong. Oke, datanya di dalam Al-Quran jelas-jelas mengatakan kamu tidak yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini orang kebingungan itu. Madia, kenapa kau hilang Madia? Madia, suaramu Madia. Itu orang Islam yang seperti itu malah dia tidak berani mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran bahwa yang dimaksud orang beriman orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tidak ada itu di dalam Al-Quran. Orang yang beriman ialah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Tidak ada. Tidak ada. Dan kitab-kitab fikih tidak ada. Tidak ada juga di dalam Al-Quran itu ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kelompok begitu. Yang ada di dalam Al-Quran itu umat Islam. Itu kelompok ahli sunnah wal jamaah paling apalagi dia mengatakan Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wah, masa beliau Nabi Muhammad itu yang buta huruf kemudian diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Itu ahli sunnah wal jamaah paling kelompok orang-orang musyrik. Kebanyakan, tidak semua juga. Aduh, jadi betul aja ya, sah-sah saja ya, boleh ya. Dan jadi Pak Ibnu Kalam dan Pak Bom saya dengan penuh hormat, memang saya tuh harus bisa berpikir ulang sebelum saya meyakini apa yang saya iman itu dia. Bagaimana supaya saya jadi tuh kepada saudara Alberto, imani itu kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena Al-Quran yang memerintahkan. Bahkan di dalam Al-Quran ditambah, kalau kamu ragu kepada, kalau kamu ada yang kamu ragukan, bertanyalah kepada ahli kitab. Perintah dari Al-Quran.
Tidak ada di dalam Al-Quran itu. Kalau kamu ragu, bertanyalah kepada ahli fikih, tidak ada. Bertanyalah kepada kitab hadis, tidak ada. Karena di dalam Al-Quran sudah ada hadis. Iya, belum lagi tentang menjalani hukum Taurat ya. Seperti ya, menjalani hukum Taurat itu dia. Ya, cuma kita tidak mampu menjalankan hukum Taurat. Maka untunglah Tuhan Yesus datang untuk menggenapi persoalan itu. Nah, Siapa yang apa sih, mampu Pak Ibnu? menjalankan hukum Taurat itu? Selain orang Yahudi itu sendiri, sebagian juga kan yang mampu. Karena itu Tuhan Yesus sudah menjelaskan itu terlalu besar, terlalu berat. Berat. Nah, Berto tanya sama Pak Ibnu, Berto. Itu mah dia berusaha supaya orang seperti saya jangan percaya kepada Alkitab. Oh, tidak bisa. Al-Quran yang menyuruh saya percaya kepada Alkitab. Bukan kau mah dia. Kau balik itu Islam. Orang yang beriman itu orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sesudah Al-Quran. Itu tak balik itu otak nomor Islam di Indonesia, tak balik. Terbalik otak di Indonesia. Terbalik. Ini kayak Berto ini, Pak Ibnu. Berto juga percaya yang habis Al-Quran, tidak percaya sebelumnya. Iya. Jadi seharusnya itu umat Islam mempelajari Al-Quran, pelajari Alkitab, baru pelajari hadis. Kitab-kitab hadis. Belakangkan itu karena utamakan itu Tuhan, utamakan perintahnya Tuhan daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu manusia. Muliakan itu Allah. Jangan kau lebih muliakan itu Nabi Muhammad. Allah yang kau harus muliakan. Itu Ahlussunnah wal Jamaah wal idiot. Saya jengkel itu kepada kelompok-kelompok Islam. Jelas-jelas tertulis di dalam Al-Quran, dia tidak percaya. Ya, itulah. Saya pun mau tobat susah. Saya tuh harus bisa jadi waras, harus bisa bertobat, harus bisa sopan terhadap orang yang lebih tua daripada saya, harus bisa berpikir sebelum bertanya dan saya sarankan kepada Alberto supaya jangan masuk berdebat. Karena pikiranmu semakin kacau kalau kau masuk berdiskusi seperti ini. Lebih baik konsentrasi di Al-Quran. Dan kamu harus percaya kepada perintah di dalam Al-Quran. Kamu tidak beriman kalau kau tidak percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kitab-kitab sebelum Al-Quran palsu. Kau melawan Al-Ma'idah. Di Quran surah Al-Ma'idah itu dikatakan Allah menjaga kitab-kitabnya. Itu di dunia ini setelah saya pelajari kelompok yang paling bodoh itu orang-orang Sunni. Masih lebih pintar itu orang Syiah daripada Sunni. Iya. Ya. Kalau ada orang Sunni tersinggung dan dia mau kau saya tantang kemarin itu di channelnya Aditya. Lebih baik kau pergi ke polisi lapor kalau baru kita berdebat di pengadilan. Ada yang mengatakan saya belum sembuh. Jadi mau sembuhnya bagaimana ya Pak? Ya jangan terlalu banyak berpikir, jangan masuk ikut-ikutan berdebat. Kamu harus menenangkan pikiranmu. Kamu tidak boleh ikut-ikut berdebat. Jangan ikut-ikutan acara seperti ini. Otakmu tidak mampu. Kamu harus banyak berpikir, bersalawat. Jangan ikut seperti ini. Otakmu makin kacau. Kamu tidak mampu memahami pembicaraan. Apalagi ilmunya Pak Bubun itu terlalu tinggi untuk tahu. Bagaimana Pak Ibnu? Ulang Pak Ibnu. Ilmunya siapa? Terlalu tinggi untuk si Alberto. Kamu tidak mampu memahami ilmunya Pak Bombong, tidak mampu. Trinity itu hanya untuk orang-orang cerdas, tidak mampu itu Ahlussunnah wal Jamaah memahami itu.
Itu saya sudah bahas dengan Pak Inyomanis. Trinity itu hanya untuk orang-orang cerdas. Di atas IQ 100. Kalau di bawah IQ 100, jangan kau Trinity. Tidak mampu. Oh, gorila ya? Gorila itu ya? Sudah pernah saya bicara dengan Pak Gracia Pelo itu. Iya, sementara IQ saya rendah, itu pun saya pun heran mengapa ya. Saya pun perlu banyak berpikir waras dan saya perlu banyak belajar untuk jadi orang yang waras itu dia. Supaya dapat IQ di atas 100 itu dia. Ya, saya punya IQ latar 80. IQ itu bukan diusahakan, IQ itu rahmat, pemberian. Kecerdasan itu pemberian. Jadi misalnya dua orang Amerika menciptakan pesawat terbang itu pemberian dari Tuhan. Bukan dia berusaha cerdas. Jadi seperti yang dikatakan oleh siapa ini, salah seorang ilmuwan itu, bahwa otak kita itu menerima input, bukan menciptakan input. Jadi kecerdasan membuat pesawat terbang itu dimasukkan ke dalam otak kita. Bukan otak kita ini bekerja menciptakan pesawat, bukan. Tapi dari luar itu dimasukkan oleh Tuhan atau malaikat ya, yang memasukkan ke dalam. Demikian pula misalnya roh takwa. Jadi roh takwa itu dimasukkan ke dalam diri kita sehingga kita bertakwa. Berarti kita dipilih untuk bertakwa. Karena roh takwa itu yang diapresiasi di perjanjian lama. Bukan roh kecerdasan. Karena banyak orang cerdas itu malah bisa menipu. Kalau takwa itu yang disukai Tuhan. Pak Ibnu, berarti kalau Jesus only ini IQ-nya di bawah 100 ya? Yang tidak mengerti Trinity ya? Betul kan? Nanti Pak Henry Tandiansa. Supaya saya suka mendengarkan video-videonya itu Pak Henry Tandiansa. Saya paling kalau situ Salom semua. Karena kalau saya mendengarkan videonya Pak Henry Tandiansa, bertambah ilmu saya. Oh, begini pemahamannya kalau Pak Henry Tang. Ya. Jangan Pak Ibnu. Jangan Pak Ibnu. Jangan karena apa? Karena dia di kategori Henry Tan itu di kategori tidak waras. Enggak, kalau saya kan dia itu sepertinya Pak Henry Tan itu beliau itu terpengaruh oleh ajaran Islam, mau bertauhid, mau satu Tuhan. Padahal satu Tuhan itu kalau di dunia perdebatan Islam sendiri itu diperdebatkan juga. Ya, karena kalau Tuhan itu satu, repot. Kurang berkuasa. Kurang berkuasa. Sama dengan Maha Tahu. Maha Tahunya Tuhan itu diperdebatkan juga dalam dunia teologi Islam. Ada yang memahami bahwa Tuhan tidak Maha Tahu. Ada juga ulama yang memahami bahwa Tuhan Maha Tahu. Jadi Maha Tahu dan tidak Maha Tahu itu sudah diperdebatkan juga oleh teologi Islam sendiri. Sama dengan keadilan Tuhan. Jadi misalnya begini, kenapa pertanyaan teologi Tuhan itu tentang keadilan? Kenapa Tuhan tidak membunuh orang yang durhaka itu sewaktu dia masih bayi, supaya dia tidak masuk neraka? Jadi orang yang masuk neraka itu oleh teologi Islam dikatakan begini, kenapa orang itu tidak dimatikan sewaktu dia masih bayi, supaya tidak masuk neraka, supaya tidak disiksa, supaya Tuhan adil. Jadi orang seperti itu ingin memahami keadilan Tuhan, ingin mendikte Tuhan. Jadi ingin mengatur Tuhan. Kasih mati saja itu orang. Karena kalau dia menjadi dewasa, dia masuk neraka. Kasih mati saja waktu dia masih kecil. Nah, itu perdebatan di dalam dunia Islam. Jadi enak sebenarnya itu perdebatan-perdebatan itu. Tapi asalkan jangan merasa pintar, itu yang berbahaya. Betul Pak Ibnu, betul itu. Betul itu. Keadilan Tuhan.
Tapi kalau memang pintar ya sampaikan, karena di dalam ajaran, di dalam itu umat Islam dikaruniai orang yang sangat pintar, ya, namanya Wasil bin Atta. Beliau itulah yang mula-mula mengajarkan kepada khalifah dan masyarakat Islam bahwa kalau kita mengatakan firman Allah gairu makhluk, itu sama halnya kita mengatakan Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Nah, itulah sebabnya umat Islam pada waktu itu yang diambil bahwa firman Allah diciptakan. Karena umat Islam tidak mau menuhankan Tuhan Yesus. Pak Ibnu, mau bertanya boleh ya Pak Ibnu ya? Ya, silakan Pak. Tadi menarik apa yang disampaikan si Madia, bahwa ajaran tauhid itu katanya Allah itu berdiri sendiri. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan begini Pak Ibnu, kalau dia berdiri sendiri, dia tidak disandingkan dengan makhluk ciptaannya, kenapa untuk masuk Islam itu harus ada 2 kalimat tauhid ya? Itu kan sudah menyekutukan Allah sebenarnya. Iya. Kenapa kalau misalnya di dalam Al-Quran itu banyak ayatnya itu berbunyi begini, qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Ya, qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Iya, kalau dia bisa berdiri sendiri, kenapa untuk masuk Islam itu tidak hanya 1 kalimat syahadat? Kenapa harus 2? Berarti Allah itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa Muhammad. Makanya orang teologi seperti saya ini kadang-kadang saya tidak ucapkan yang kedua itu, Pak. Iya, makanya ini kan pemahaman. Begini juga, yang tidak berani mengkritik Nabi Muhammad dan tidak berani mengkritik Al-Quran itu belum bertauhid. Ya. Itu saja. Kan tapi dia ilmu-ilmu seperti ini nyeleneh. Tapi saya akan dikritik keras oleh orang-orang Islam. Tapi itulah tauhid yang sejati, bahwa kalau orang itu belum mampu mengkritik Nabi Muhammad dan belum mampu mengkritik Al-Quran, dia belum bertauhid. Ya itu. Betul itu. Itu yang saya maksudkan. Tadi kan si Madia ini kan selalu itu mengatakan esa murni kan begitu. Esa murni. Ya, banyak dimoli kali. Udah kayak iklan dan susu. dia memahami bahwa Tuhan bukan pribadi. Padahal di dalam Al-Quran Tuhan pribadi. Ya itu makanya dia bersemayam di atas air. Pada mulanya Allah bersemayam di atas air, duduk di atas kursinya kan, untuk menciptakan bumi. Sesudah dia menciptakan bumi, dia ke langit, bersemayam lagi di sana. Jadi pada waktu Imam Malik itu ditanya, Imam Malik itu Tuhan duduk di langit, bagaimana itu? Dimarahi itu orang. Karena begini, kalau kau imani saja, tidak ada itu penjelasannya. Marah itu lama dulu kalau kayak ayat ditanyakan bagaimana caranya Allah duduk, marah, dimarahi orang. Ya, seperti ayat jadi yang Imam tadi Malik mengatakan, jangan kau tanya bagaimana, pokoknya kau imani saja bahwa Allah itu duduk di sana. Karena Allah sendiri yang bilang begitu, Allah sendiri yang bilang di dalam Al-Quran. Harus imani. Daripada kau tafsir. Ya. Seperti ayat yang tadi dibawakan si Madia itu. Saya lupa ayat apa tadi itu. Yang mengatakan bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun, kan gitu. Ya, tapi karena di sebelahnya ayat itu Allah mendengar, Allah melihat. Ah, itu Pak. Di bawah ada berarti punya telinga dan punya mata. Di bawah ada ditutup. Saking gobloknya itu Madia itu. Iya, makanya. Dan didukung oleh hadis. Iya. Allah menciptakan Adam serupa dengan dia. Tadi kan kita udah baca, Pak. Ya. Di Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim nomor 5075. Rasulullah bersabda, Allah menciptakan Adam seperti wujudnya sendiri. Iya. Iya, berarti Allah punya mata, punya telinga, punya kaki. Bahkan di ayat lain lagi itu dikatakan, saya menciptakan Adam, saya menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu artinya pengganti. Ya, berarti harus setara dengan sama dengan dia, serupa dengan dia. Iya, kan, sama.
Iya. Iya, sama. Nah, kemarin saya ada Allah, dengar, Pak. Kemarin ada saya dengar Pak kan Nabi Ibnu. Muhammad mengatakan Allah tertawa. Nabi Muhammad itu mengatakan Allah tertawa. Kalau tertawa berarti Di ada. hadis juga Allah heran, dikatakan Allah heran. Iya. Ya, jadi Banyak sekali hadis-hadis dan Al-Quran mengatakan. Itu saja kul huwallahu ahad. Katakanlah dia itu seorang laki-laki, huwa. Seandainya Allah itu tidak seperti laki-laki, maka ayatnya berbunyi kul Allahu wahid. Nah, itu maunya dia begitu. Kul Allahu wahid. Katakanlah Allah itu satu. Tapi Al-Quran tidak berbunyi begitu. Al-Quran berbunyi kul huwa. Huwa dia seorang laki-laki. Allah. Kemudian ahadun itu bisa juga diterjemahkan menjadi seorang laki-laki. Jadi katakanlah dia seorang laki-laki, Allah satu seorang laki-laki. Kalau diterjemahkan satu-satu begitu. Berarti dari Allah laki-laki ya. Berarti jadi dari seandainya pemikirannya dia itu harus Al-Quran itu berbunyi kul, katakanlah Allahu wahid. Nah, harus ayatnya berbunyi begitu. Kalau otaknya itu si Madia itu yang goblok itu. Pak Ibnu Kalam lebih pintar menerjemahkan Al-Quran daripada Kemenak ya. Padahal Kemenak tidak menerjemahkan seperti itu. Loh, huwa itu bahasa Arab itu kata ganti laki-laki itu huwa. Ya. Huwa kalau bahasa Inggrisnya he. Huwa, laki-laki. Jadi maksud saya di sini Allah sendiri yang mengomongkan dirinya bahwa dia huwa. Sebab kalau dia tidak huwa, maka Allah akan berfirman, kul Allahu wahid. Nah, begitu. Katakanlah Allah satu, begitu. Tapi tidak begitu bunyi ayatnya. Ya, tapi ini bisa masalah hukum lah ini. Pak Ibnu Kalam bisa masalah hukum kalau kami menjelaskan seperti itu. Karena Kenapa apa ya, Pak Ibnu Kalam kan monolog ya sayangnya. Maksudnya dialog. Kenapa masalah hukum? Apa yang masalah hukum di sini? Pak Nah, Ibnu Kalam tolong kamu Alberto supaya beristirahat saja. Kamu tidak mampu mengendalikan pikiranmu. Iya. Saya sarankan jangan ikut-ikutan mendengarkan pembicaraan seperti ini, kelas berat. Sekarang apa? Lebih baik nastrat. Jangan bertanya. Ataukah lebih baik Anda diam mendengarkan? Siap, gerak. Ya. Iya, masalah hukum apa ini sekarang? Coba saya mau diskusi sama Alberto ini tuh. Apa masalah hukumnya? Masalah menjelaskan kitab itu menjelaskan kitab dengan monolog. Loh, dia kan Islam. Boleh dong dia menjelaskan kitabnya. Apa yang salah dengan itu? Ya, yang berlangsung sekarang ini kan bukan monolog. Kan itu mah dia lari. Kenapa dia lari? Kan pecundang. Maksudmu mana kalau Madia? Masih ada Madia di sini. Maksudmu kalau Pak Ibnu menjelaskan Al-Quran, dia melanggar hukum gitu, Alberto? Ya menurut saya karena terjemahannya itu apa ya, dia memutarbalikkan terjemahan gitu ya, itu dia bisa dianggap seperti itu. Padahal makanya begini Alberto, begini saya tanya dulu Alberto. Di dalam teologi Islam itu memang ada dua. Ada teologi Islam itu yang menserupakan Allah itu seperti manusia. Ada namanya teologi trilogi tauhid. Kalau misalnya sifat 20 itu dia tidak malah lebih anu lagi itu. Kalau Mu'tazilah itu itulah yang lebih bisa dipercaya kalau di Islam karena tidak terlalu banyak penjelasannya. Jadi kalau Mu'tazilah itu ditanya siapa itu Allah, dia akan menjawab laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Itu maunya tadi Madia itu. Laisa kamitslihi. Sebenarnya itu ilmunya Mu'tazilah yang mau dijelaskan oleh Madia, tapi dia bukan Mu'tazilah. Terakhir nih Pak Ibnu sebelum saya istirahat Pak, udah malam ini. Ya. Pak Ibnu, kemarin saya ada dengar Bapak diskusi dengan si Anu di channel ini. Ya. Si Anu kan mempertanyakan, adakah Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Menurut pemahaman Pak Ibnu, di Al-Quran ada nggak Allah itu minta disembah? Iya ada Pak. Ada. Kalau di Al-Quran,
Nah, itulah yang menjadi masalah antara perbedaan Al-Quran dan Alkitab. Hati-hati mengkritik Alkitab. Kalau Karena di kalau di Alkitab, Alkitab yang meminta disembah itu iblis. oh berarti iblis yang minta disembah, bukan Allah, Pak ya? Kalau Bukan di Tuhan. Alkitab. Oh, Makanya saya peringatkan kepada umat Islam. Jangan sembarangan kau mengkritik Alkitab. ya. Jadi kalau Iya. yang minta disembah itu iblis, Pak ya, bukan Tuhan ya. Di Alkitab. itu aja Pak Ibnu. Makasih. Kalau saya katakan dia satunya kan marah-marah. Ya kan memang tertulis memang di Alkitab bahwa yang minta disembah itu iblis. Ini anallah fa'budni. Aku ini Allah. Mengabdilah kepada aku. Jadi sebenarnya bukan menyembah tapi mengabdilah kepada aku. Abid. Fa'budni. Mengabdilah kepada aku. Jadi kesimpulannya iblis yang minta disembah ya Pak? Bukan Di Tuhan. Alkitab. Ya. Di perjanjian baru. Ya, iblis yang minta disembah itu. Oke, makasih Pak Ibnu. Jadi makanya tidak ada mengaku-ngaku Tuhan. Kali ingatkan itu umat Islam. Hati-hati. Ya, bagaimana dengan Jadi yang minta disembah itu iblis. Ya, biar Pak Nuha dulu. Pak Nuha dan Pak Ibnu. Silakan Pak Ibnu. Di sini ada Ibnu. Alberto ada nggak Pak? Alberto ada nggak Pak? Tenang, seperti tadi malam. Jadi saya sarankan jangan kalau sementara saya bicara jangan ada orang Kristen yang potong ngomong supaya pembicaraan enak. Iya, diam. Nanti saya atur Pak. Silakan Nuha. Alberto masih ada nggak? Alberto Pak Bombong. Ada. Masih ada. Ya, selamat malam Alberto. Selamat malam Pak Nuha. Ya, ini saran saya, saya Muslim dari Jogja Alberto. Gini, Alberto silahkan. Kalau Pak Alberto saya sarankan untuk istirahat, jangan ikut-ikutan seperti ini. Iya. Halo, saya tak ngomong dulu sama Alberto. Ya Pak Ibnu gantian. Ya, saya Halo, bukan Alberto. Saya nggak ada ilmu. Saya nggak tahu bagaimana cara mengajarkan. Saya nggak ngerti apa-apa. Iya. Halo, selamat malam Alberto. Ya, dengar ini saya Alberto. Ya, ini saran saya ya. Alberto silahkan dialog dengan siapapun. Aku nggak tahu Alberto ini Kristen atau Muslim. Ya, Muslim. Oh, nggak apa-apa Alberto, silahkan kamu dialog dengan siapapun. Tapi saya sekedar mengingatkan kalau dialog kita gunakan dalil primer, kita gunakan Quran aja yang mudah, terjemah Kemenak. Gitu aja. Jadi kalau ada yang ngomong pakai dalil Qurannya gitu loh. Nah, itu akan lebih baik gitu. Ya. Entah sih penting nggak usah dialog, penting saya bicara santai aja. Kasihan Pak Alberto. Ya. Silahkan, nggak apa-apa. Diskusi dengan siapapun silahkan, ayo. Ya, orang sudah tahu, kita akan diskusi, orang sudah tahu. Ya, penting saya istirahat aja ya. Jadi, saya memang orangnya itu kadang kadang jiwanya gak beres ya. Kadang saya itu, memang saya betul, saya autis, saya idiot, saya gak apa-apa ya saya mengatakan itu. Dan saya sekarang lagi bicara di lingkup publik publik. Apalagi kalian bisa dengar suara saya. Dan ya, saya kadang-kadang iya kalau sabar dulu. Jadi saya itu kadang tobat, kadang mempertanyakan tentang soal ketuhanan itu ya. Saya itu Alberto lebih baik curhat sama Tuhan di rumah, lebih baik curhat sama Tuhan di rumah, di dalam kamar, seperti nasihatnya Tuhan Yesus, masuklah ke dalam kamar dan berdoalah. Itu dia. Ya, curhat itu kepada Tuhan. Selalu mempermainkan tobat itu dia. Sebenarnya tobat susah. Dan itu dia. Maka ya Pak itu dan oke, Pak Nuha. Ya, saran saya silahkan kamu dialog dengan siapapun ya, silahkan. Kalau kamu Muslim gunakan terjemah Quran yang Kemenak. Karena apa? Kita belum tentu bisa bahasa Arab, tapi Kemenak itu sudah ada yang menstandarkan gitu loh. Silahkan ayo dialog dengan siapapun silahkan kamu.
Ya, Iya. Nuha, kau bilang pakai Kemenak. Nanti ditanya, jangan pakai Kemenak, pakai yang tahun kemarin punya. Nuha. Ditanya Ya, Al-Quran, bos. hadis Itu lagi. yang hadiah dikeluarkan atau keluar sendiri Pak Bumi? Dia keluar sendiri, dia terlempar, sinyalnya jelek. Di sini ada ini kok, Yesus Gerung kok. Yesus Gerung katanya tantang Ibu Sophia. Ini dia. Selamat malam Pak Yesus Gerung dan Bu Sofia Azahra. Oh, mending sama kamu aja, Ber. Kamu kan pintar bahasa Arab. Ya, Berto mau sama Sofiatul. Ya terserah lah sama Sofiatul, ya terserah mau bicara apa tuh dia. Suka-suka Bu Halo, Sofiatul. selamat malam menjelang pagi, Pak Bom Bom. Pagi, ya menjelang pagi. Oke, saya Silakan. biarkan. Oh iya Pak Bobo ini baru saya lihat jam. Ternyata sudah setengah sudah terlalu satu. Iya. Saya butuh istirahat. Ya, istirahat sudah Pak. Iya. Biar nanti ada Ibu Sofiatul dengan ini, Yesus Gerung ini, Gerung dengan Nuha. Ya. Jadi Silakan, saya Yesus. sarankan kepada Pak Bom Bom. Sorry, saya mau nanya, Pak Ibnu Kalam ini Muslim atau apa sih, Pak? Ya saya masih Muslim Pak, belum dibaptis. Katanya sehari sudah 5 kali dibaptis. Kata siapa kemarin ya? Kain ya? Bukan. Maaf Pak Ibnu Kalam, saya nggak denger Pak. Masih Muslim Pak? Iya masih. Saya masih salat. Saya masih pergi ke masjid berjumatan. Oh, alhamdulillah. Iya, Pak. pergi ke masjid tapi doanya Bapak kami. Kayaknya ini Yesus Gerung Doanya, ini doa Bapak kami dengan doa dalam nama. Tuh, Pak Ibnu berdoanya apa? Doa Bapak kami. Doa dalam nama dengan doa Bapak kami saya gunakan. Mantap. Dalam nama Yesus ya. Pak Ibnu berdoa dalam nama Yesus ya. Ya. Karena beliau yang menjawab doa. Kalau Bapak tidak, ya memang ada untuk Bapak, tapi yang mengerjakan pekerjaan itu kan Tuhan Yesus, itu Bapak yang mengerjakan. Itu Ibnu, kau belajar dari Pak Ibnu itu. Yang membalas doa itu pekerjaan Bapak, tapi dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sudah jelas ayatnya dalam Alkitab. Jadi gambarkan kemarin itu kalau kamu minta gelas, kepada Bapak, yang memberikan gelas itu Tuhan Yesus, bukan Bapak. Mantap, Pak Ibnu, mantap. Panuha kepanasan, Panuha. Kepanasan itu jinnya itu, Panuha itu Pak Ibnu itu Panuha di Rukia dulu itu kepanasan dia itu. Begini, saya jelas tambahkan lagi tentang membangkitkan orang mati. Yang membangkitkan orang mati Bapak, tetapi pekerjaan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja membangkitkan orang mati. Sudah terbukti pernah membangkitkan orang mati. Mau yang bagaimana lagi? Halo. Wah, Panuha kepanasan ini. Halo. Saya tambah lagi. Itu jinnya Panuha kepanasan itu jinnya Panuha kepanasan. Pak Bom. Ini orang gila ini di backtrack dulu. Orang mau dengar orang ngomong. Betul, itu betul Pak. Yang ketawa-ketawa tolong diberhenti dulu lah. Saya mau ngobrol sama Pak Kalam, tenang aja. Ya, yang tidak percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran jauh tersesat, jelas tertutup. Sekarang Pak Yesus jawab. Oke. Sorry Pak Ibnu Kalam. Pak Yesus jawab coba. Oke, saya kan lagi ngobrol gitu kan. Ya, oke. Jadi gini Pak Ibnu Kalam. Oke, Bapak masih Muslim. Sholatnya berapa kali Pak? Cuma Jumat aja atau gimana Pak? Bagaimana? Kalau Jumat Sholatnya cuma sholat Jumat hari Jumat saja atau sehari 5 kali Pak? Iya, kadang-kadang 5. Jangan dijelaskan itu, banyak orang Islam bisa tidak salat.
sebentar. Alah, Ya, Sebentar. kayak kamu, begini. Ibnu kayak kamu sholat aja, Sekarang no, pakai bolong-bolong. interview tanya-tanya. Bolong- No, urusan Ya, sholat bolong-bolong. menyolat, Bolong-bolong kalau yang 5 hari. Yang 5 kali Ibnu, sehari bolong-bolong. urusan sholat, urusan pribadi nggak usah tanya-tanya, no. Ya. Tidak, Enggak, saya sudah jawab bukan. bahwa bolong-bolong. Kadang-kadang ada, kalau saya terlalu sibuk, saya tinggalkan sholat. Ya, saya mempunyai pemahaman tersendiri tentang salat, tetapi tetap ada dalilnya di dalam Al-Quran. Ada Enggak. dalil dalam. Sorry, Tapi tidak boleh sorry saya Pak Ibnu ajarkan. Kalam, saya potong Pak. Begini, tidak boleh saya ajarkan kepada orang karena ya bisa-bisa banyak orang tidak salat. Oke, berarti Anda sholat 5 kali pun enggak ya? Enggak, hampir katakan enggak ngelakuin berarti ya? Saya lakuin cuma tidak bolong, kadang-kadang bolong. Oh, oke, ya oke. Ya oke sih Pak, enggak saya sih pribadi enggak ini ya enggak terlalu peduli lah, maksudnya imannya orang mau seperti apa. Ya. Cuman saya agak enggak sukanya kalau orang sudah dia itu mengacak-acak bahkan menantang agama saya. Contoh kayak Sofiatul pasti akan saya lawan terus Pak gitu. Oh iya. Tapi kalau Pak Ibnu Kalam ibaratnya masih masih kayak buat jadi sebentar Pak Ibnu Kalam. Sebentar. Kalau saya itu malah kitab ini saya baca. Kalau saya, jadi kalau saya malah Aku mau nantang si Ibnu. Sebentar. Pak Bom tolong diatur Pak Bom. Saya harus ngomong dulu sebentar. Nanti saya kasih timer, sabar. Oh, kau bicara sama Pak Ibnu dulu. Sebentar Bu Sofi. Dia baru Biar sama Pak Ibnu dulu sebentar. dia. Ya diam dulu. Bu Sofi diam dulu, gue lagi ngomong sama Ibnu Kalam gitu loh. Tak tenang. Jadi gini Pak. Ya jangan kolari ya. Kau sudah nantang Ibu Sofi, jadi jangan kolari. Iya sebentar Pak. Saya lagi ngomong sama Ibnu Kalam. Ya jangan kolari. Tenang, dia pembukaannya lama sekali dia. baru Pak Sofi, Ibu Sofiatul. Iya jadi Pak Kalam. Jadi gini Pak Kalam. Orang Pak Ibnu nggak mau ngomong Iya sama lu. intinya sih saya enggak. Ya, silakan. Halo? Ya, jadi gini Pak Kalam. Dulu, biar saya sih nggak terlalu peduli lah dalam pikirannya orang ini. Ya, silakan. Halo? Siapakah namanya? Mana Madia tadi mencret ya? Madia lari ya mencret ya? Sebentar dulu, biarin aja dulu mereka berdua ngomong. Siapa yang saya lawan ini? Sini masa? Siapa? Yang mana? Si Ibnu. Lawan Sina Masa. Yang mana? Udah. Pak Ibnu lawan Sina Masa sudah. Yang M itu. Halo Pak Kalam, saya Yehu Gerung Pak Kalam. Yehu Gerung. Oh, Yehu. Ya, aslinya itu si Anda orang Islam. Anda orang Islam. Saya Islam Pak, saya Islam gitulah. Ya. Terus mazhab fikihnya apa? Anda mengikuti Imam Malik atau Imam Syafi'i? Iya saya sih Kalau Anda salat yang pasti emang itu Pak. Kalau Anda salat melipat tangan atau lurus ke bawah? Itu bukan poin yang penting banget Pak. Gimana sih? Oh, Anda kalau Anda berpikir seperti itu Pak Kalam, tidak, itu hanya salah saya besar Pak Kalam. Saya hanya mengidentifikasi Anda, apakah Anda pengikutnya Imam Malik atau pengikutnya Imam Syafi'i. Sekedar itu saja, bukan tujuan apa-apa. Iya betul. Oke, saya tanya ke Anda. Iya, saya tanya ke Anda. Pengikut Imam Syafi'i atau Imam Malik mazhab 4 itu, saya pikir itu muslim bukan, Pak? Enggak, bukan ke arah situ. Hanya iya, bukan. Saya itu muslim bukan, Pak, sarana gitu loh. Apa? Nanya gua. Halo Pak Kalam. Pak Kalam. Iya kan kamu tidak menjawab pertanyaan. Masa menjawab begitu saja? Iya, kamu dilihat saya Syafi'i. Kalau sholat saya sedekap. Masalahnya apa, Pak? Syafi'i sholat sedekap. Tidak ada masalah. Hanya saya ingin tahu bahwa kamu melipat tangan kalau salat. Saya tidak bermaksud menyalah-nyalahkan Anda. Oke, terus? Nah, tidak ada. Sampai di situ saja. Iya, oke. Ya justru makanya kan saya sedang mengatakan bahwa saya kan lagi belajar sama Anda gitu loh, ya kan? Ketika Anda menghormati Yesus,
oke, ya kan, bagi seorang muslim, semua muslim menghormati Yesus, Pak, gitu loh, paham nggak, Pak? Pak Kalam betul ya, Pak ya. Cuma ketika menganggap Yesus itu Tuhan, ilah, pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, gitu loh, ya kan? Bahkan yang nyawa kita di tangannya itu salah besar, Pak, kalau bagi saya muslim ya. Bagi saya seorang muslim pengatur hidup saya yang segala kehidupan saya di tangannya Allah SWT gitu loh, Pak. Karena di pikiranmu itu di perjanjian baru, sedangkan yang kamu bahas di mulutmu itu perjanjian baru, sedangkan di pikiranmu bagaimana terbalik barangkali. Harus begini, kalau terkait dengan penciptaan alam semesta itu perjanjian lama. Ini dulu Pak Bom. Iya betul. Kalau mau masalah penciptaan langit dan bumi perjanjian lama. Pelajari. Oke, saya potong Pak Kalam. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu Yahweh. Oke. Jangan kamu katakan saya boleh menciptakan langit dan bumi karena tidak ada dalilnya dalam Alkitab. Oke. Kalau ada yang mengatakan Yesus yang menciptakan langit dan bumi itu tafsir namanya itu. Setuju, saya setuju di situ. Oke. Ya justru makanya kan harus ya saya pikir nggak tahu, coba saya nggak ada kalau berbicara di YouTube itu saya bingung gitu kan. Kadang mengikuti omongan lawan bicara gitu. Anda juga menurut saya harus punya pandangan yang jelas. Ini saya muslim, pandang ini jelas tegas gitu, Pak. Saya lihat kadang selalu mengikuti lawan bicara terutama orang Kristen gitu loh. Tapi kalau Anda muslim berserah diri. Pak Ibnu Kalam kan sudah berserah diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolong di ini Pak Bom aduh, astagfirullahaladzim. Aku itu orang yang berserah diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolong. Aduh, aku lagi nggak pernah bekalam dulu loh. Tenang. Buddha itu lebih hebat Islamnya daripada Nabi Muhammad. Lebih hebat Islamnya Buddha daripada Nabi Muhammad. Anda keberatan? Lebih hebat Islamnya Buddha dibanding Nabi Muhammad terkait bertapa, terkait mencari kebenaran. Ada yang keberatan? Maksudnya gimana? Anda menganggap remeh Nabi Muhammad atau gimana gitu? Tidak menganggap remeh. Tetapi kalau dilihat dari kejadiannya lebih hebat. Bukan. Karena pada waktu Sang Buddha, Siddhartha Buddha Gautama mau pergi bertapa, tidak membawa perbekalan. Dia berserah diri kepada Tuhan. Sedangkan Nabi Muhammad sewaktu mau pergi bertapa, membawa perbekalan. Dia takut kelaparan. Mana lebih hebat? Iya, kalau menurut saya, boleh saya jawab Pak Kalam? Ya. Jadi gini Pak Kalam, saya tidak terlalu peduli ya dengan Buddha ataupun apa, karena kan kita berbicara pada topiknya jelas Pak. Jadi ya kan kita peduli kepada ciptaan Tuhan. Kamu tidak peduli kepada ciptaan. Siapa yang menciptakan Buddha? Allah Subhanahu wa taala dong, gimana? Berarti kamu harus peduli. Pak Bom. Ya bukan, ya sekarang gini, Anda mengikuti Buddha enggak saya nanya? Masa kita dibilang domba Nasaret? Sudahlah, kalau begitu berdebatlah dengan Ibu Sofia. Saya mau istirahat. Iya, enggak. Bukan, saya nanya ke Pak Kalam, kita mengikuti Buddha enggak? Kalau kita mengikuti, ngapain kemudian kita berbicara ke Buddha gitu loh Pak Kalam, paham enggak? Ya kan? Enggak, kalau Anda berbicara begitu, Anda harusnya mengetahui kisah Ibrahim dong. Bagaimana Ibrahim mencari Tuhan gitu kan. Kalau Anda membaca Al-Quran, Ibrahim ketika mencari Tuhan, awalnya dia menganggap bulan itu Tuhan, Pak. Ya kan? Ya, itu Al-Quran tidak logis penjelasan itu, tidak logis. Masa melihat matahari, masa baru itu Ibrahim melihat matahari? Kapan Ibrahim itu melihat matahari? Apakah Ibrahim tidak melihat matahari waktu dia masih remaja? Pak, enggak. Jadi gini Pak Kalam. Apakah Ibrahim tidak melihat bulan pada waktu dia masih remaja? Kenapa nanti di waktu tua dia mengatakan bulan itu? Bukan. Maksud saya kan Anda tamu kalau membaca kitab suci. Maksud saya gini loh Pak Kalam,
tadi Anda tiba-tiba nyebut masalah Buddha gitu loh kan. Lah saya kok tiba-tiba ke Buddha, kan lucu gitu loh. Terus meremehkan secara langsung meremehkan Nabi Muhammad gitu loh. Kau Anda mengandalkan dikatakan meremehkan, Ibrahim Anda kan? nggak terima gitu Kau loh. mengandalkan Ibrahimnya Al-Quran bahwa melihat bulan. Saya kadang-kadang berpikir begini, masa Nabi Ibrahim baru melihat bulan? Sudah Bukan lama gini Ibrahim loh. melihat bulan. Enggak, sekarang gini aja. Anda pernah tahu kisah Ibrahim dalam Al-Quran nggak sih Pak? Sebenarnya Pak? Apa? Pernah baca nggak kisah Ibrahim dalam Al-Quran? Ibrahim yang dibakar di dalam Ya api. tentu saja. Justru saya Bukan, baca ya, justru sehingga timbul reaksi di dalam otak saya. Pak Ibnu Kalam, aku cuma mau tanya sama Ibnu, itu cicaknya yang niup-niup api waktu Ibrahim dibakar itu kena dosa kutuk ya? Sampai sekarang kok Termasuk anaknya itu. cicak mesti dibunuh? Ya termasuk itu lah. Cicaknya kena dosa asal ya? Enggak, ini Bu Sofi tolong sebentar, tolong Anda tenang dulu gitu. Tenang dulu, tenang, gue lagi. Jangan sakan Ibnu Kalam dulu gitu loh. Sebelum cicak pun saya berpikir, kalau Ibrahim mencari Tuhan berdasarkan saya melihat bulan, masa baru Ibrahim melihat bulan? Sesudah itu dia melihat berapa jaraknya Tahu Ibrahim Pak melihat Kalam, bulan dengan dari mana matahari? cerita itu Pak Ibnu Kalam? Ya, makanya enggak. orang Halo Islam Pak Kalam, baca gini loh. Enggak, dulu Pak Kalam, sebentar. Enggak, gini loh. Anda tahu kisah itu dalam Al-Quran enggak gitu? Ada enggak? Ada tahu enggak kisah itu? Saya nanya dulu. Tahu enggak kisah itu? Cicak kemana yang niup-niup api? Bu, saya nanya ke Ibnu Kalam, Bu. Anda diam dulu, tenang gitu, tenang. Iya, saya lagi ngobrol sama Ibnu Kalam. Pak Bom, tolong Pak. Aduh, kacau nih. Ah, lu udah kalah, lu belum apa-apa udah kalah debat sama gua. Gimana sih? Enggak, saya lagi ke Pak Kalam dulu Itu dulu jenis gitu loh. apa? Siapa nama cicaknya? Enggak, gua kalau ngobrol sama lo itu bisa 3 jam, nanti gue siapin waktunya. Gue lagi sebentar lagi sama Ibnu Kalam. Yang agak aneh Ya, lu 5 menit aja kalah sama gua. Milla Ibrahim. Mana itu bukunya Milla Ibrahim? Bukan Pak Kalam, enggak Pak Kalam. Ini kita step by step ya, ada runutannya. Anda tahu nggak kisah itu dalam Al-Quran gitu loh? Iya. Kan saya baca pernah. Ada nggak? Anda pernah baca nggak? Saya nanya. Nah, pernah baca. Pernah baca nggak? Terus kenapa Anda kayaknya seakan-akan saya lihat Anda meragukan Al-Quran gitu? Kenapa gitu? Bukan meragukan, tetapi saya mempunyai prinsip bahwa itu majas. Tahu majas? Apa artinya majas? Saya tahu. Ya, Oke, terus? Sesuatu yang tidak pernah terjadi, tetapi harus diimani. Seperti contoh kedua, Allah berbahasa Arab kepada Musa. Apakah itu sejarah atau bohong? Siapa yang berbahasa Arab, Pak? Sorry. Apa di dalam Al-Quran Allah berbahasa Arab kepada Musa? Siapa yang berbahasa Arab? Allah berbahasa Arab kepada Musa atau Musa berbahasa Arab kepada itu ada salah, Pak. Ya, justru itu makanya itu Anda salah besar, Pak. Pernahkah terjadi di dalam sejarah? Pernahkah terjadi di dalam sejarah? Itu bukan kemudian Allah mengatakan kepada Musa dalam bahasa Arab. Kan Musa di dalam Al-Quran berbahasa Arab, Fir'aun berbahasa Arab. Jadi peristiwa yang ditulis dalam Al-Quran itu pernahkah terjadi? Peristiwa seperti itu. Dia nggak tahu Pak Ibnu taunya Isa itu orang Arab, lahirnya di bawah pohon kurma di Madinah. Tidak pernah terjadi. Namanya majas atau bohong, tapi harus diimani. Diimani itu gunanya apa? Ya untuk menjadi Islam. Menjadi pengikut Nabi Muhammad. Tidak pernah dalam sejarah terjadi Allah berbahasa Arab kepada Musa. Itu pelajaran untuk masuk ke dalam surga. Begitu kesimpulannya. Pak Kalam, boleh saya jawab, Pak? Ya, silakan. Ya, oke. Kamu harus berani mengkritik Al-Quran supaya kamu bisa mencapai puncaknya tauhid. Oke. Kalau boleh saya jawab, Pak Kalam? Al-Quran, kamu tidak bisa menemukan Tuhan yang satu. Oke. Boleh saya jawab, Pak Kalam? Ya, silakan. Oke, Pak Bom. Ini saya sedikit penutup aja, Bom, untuk Pak Kalam, Pak.
pikir diskusi terakhir dengan Pak Kalam, Pak. Saya kayaknya nggak melanjutkan Kami Pak tidak Kalam. mampu menemukan Bapaknya Tuhan Yesus kalau kau tidak berani mengkritik Boleh. Al-Quran dan Sebentar. mengkritik Nabi Muhammad. Boleh saya potong Dan Pak Kalam? yang mengkritik di sini bukan menjelek-jelekan, bukan. Oke, boleh saya jawab Pak Kalam? Ya, silakan. Oke, iya saya pikir ini sebagai penutup ya untuk teman. Jadi Pak, saya sih nggak akan melanjutkan diskusi dengan Pak Kalam karena di sini sudah kacau cara pemahamannya Bapak, Pak. Karena Anda melihat bahwa Allah berbicara dengan Musa dengan bahasa Arab ataupun yang lainnya, padahal bukan seperti itu gitu Pak Kalam. Cuma kalau Anda memahami Sebentar, kalau Anda terus apalagi Fir'aun berbicara dalam bahasa Arab, ya kalau Anda memahami seperti itu, saya nggak bakal lanjut berdiskusi dengan Anda karena itu levelnya sudah, mohon maaf Pak Kalam, udah Berarti cara memahaminya beda Pak. Quranmu terjemahan Oke ya. Ya, Pak Kalam. kan pertanyaan saya begini, tertulis di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi bagaimana itu? Kan tertulis di Al-Quran. Jadi bagaimana itu? Allah berbahasa Bukan, Arab justru makanya mohon maaf Pak Kalam, ketika Anda memahaminya bahwa kemudian Allah kemudian saya ketika tidak berfirman, memahaminya, bahkan saya mengkritiknya. Kamu ini goblok sekali. Oke, terima kasih bos. Oke Pak Kalam, terima kasih Pak. Saya sudah sampaikan tadi kalau kamu tidak berani mengkritik Al-Quran. Pak Ibnu tanya sama Ibnu apa Musa itu berbahasa Oke. apa Musa itu berbahasa apa waktu ngomong-ngomong sama si Allah? Ya. Nggak usah, kayaknya dia juga tidak Dia nggak tahu. Apa juga? Ya hanya berusaha memenang saja, bukan mencari kebenaran. Kau udah kabur dia. Itu yang menjadi masalah di umat Islam. Katanya mau berdebat sama Ibu Sofi. Kau udah kabur. Iya, gimana sih lu belum mulai perdebatan udah kabur? Ampun dah si Ibnu. Nantang dari kemarin, nantang mau debat. Belum mulai udah kabur. Lu kayak Jadi saudara jangan sekali-kali mau dibodoh-bodohi sama orang ulama Islam. Jangan mau dibodoh-bodohi sama ulama Islam. Jangan mau terpengaruh kepada ucapan-ucapan ulama Islam itu. Ulama Islam di Indonesia itu sudah bermasalah. Mereka itu memahami bahwa Musa itu berbahasa Arab. Itu yang bermasalah. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.